Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultani, wa kama yahmaduhu hamalatu 'arsyihi wal malaikatul muqarrabun, wa kama yahmaduhu an-nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada'u was-salihun. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. المجاهدين الطاهرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، شهادة تنجي قائلها يوم القيامة من عذاب السعير. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan dengan menjauhi segala bentuk larangannya. Barangkali di antara kita yang hadir di sini saat ini ada yang sedang menghadapi sebuah permasalahan
apapun itu bentuknya, dan kita berharap agar segera bisa keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ternyata itu semuanya dijamin oleh Allah dengan takwa kita kepadanya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha," dan barang siapa bertakwa kepada Allah, perintah-perintahnya ia jalankan dan seluruh bentuk larangannya ia tinggalkan, maka balasan Allah untuk orang tadi adalah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Dan bahkan lebih dari itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pun akan memberinya rizki tanpa dia sangka-sangka sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, saat ini, kita semuanya kembali disatukan, dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 3 kebaikan sekaligus. Yang pertama adalah kebaikan tempat. Saat ini kita bertemu, kita bersatu di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid. Seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu buq'atin ala wajhil ardi masajiduha. Bongkahan tanah yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Yang dimulai pertama kali dengan Al-Masjidil Haram yang ada di kota Makkah, lalu masjid-masjid Allah yang tersebar di seluruh jagat raya ini. Dan mudah-mudahan kehadiran kita saat ini, pada hari ini, di tempat yang mulia ini, nanti menjadi salah satu bukti kita adalah salah satu orang dari 7 orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan khusus di hari yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, sab'atun, ada 7 model orang, yudhilluhumullahu fi dhillih, yang mana orang itu nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perlindungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana pada hari itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah Rasul mengatakan, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya tertambat kuat, terikat kuat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan yang kedua adalah kebaikan hari. Pada hari ini, hari Jumat, itulah hari Sayyidul Ayyam, pimpinannya para hari. Dari maghrib kemarin sampai maghrib nanti, itulah Sayyidul Ayyam, pimpinan hari yang paling terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam hari Jumat tadi dan dia bisa mengisi dengan sebaik-baiknya, maka orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala layak menjadi seorang sayyid. Maka gunakanlah hari ini dengan sebaik mungkin. Dan kebaikan yang ketiga adalah kebaikan aktivitas. Saat ini kita berkumpul, kita bertemu, kita bersatu, datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini, tidak lain dan tidak bukan karena ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza nudiya, ketika sudah dikumandangkan azan lis-salati, untuk datang salat, mi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat seperti ini. Begitu azan dikumandangkan, maka ada 2 instruksi yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Di antaranya adalah kita, laki-laki sehat, dewasa, akil balik, tanpa ada udzur syar'i. Instruksi yang pertama adalah ketika azan sudah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian semuanya untuk datang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jumat seperti ini.
Dari sepotong ayat ini para ulama mengatakan hadirnya kita di tempat ini saat ini fardu ain. Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum sholat berjamaah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh kita, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi untuk hadirnya kita saat ini seperti ini disepakati oleh para ulama fardu ain karena Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah. Dan instruksi Allah yang kedua adalah wadarul bai', dan tinggalkanlah transaksi jual beli ketika azan panggilan Jumat telah dikumandangkan kepada kita semuanya. Wadarul bai', tinggalkan transaksi jual beli. Maka kalau ada seorang muslim dewasa, akalnya sehat, tidak ada udzur, tidak ada halangan, azan dikumandangkan, dia tetap menjalankan transaksi jual belinya, selain dia berdosa kalau meninggalkan perintah Allah fas'au ila dzikrillah. Yang kedua adalah sebagian madhab mengatakan transaksi orang itu dinyatakan tidak sah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan wadarul bai'. Itulah kebaikan yang ketiga yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang bernama An-Najm, surat yang ke-53. Di awal surat itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya. Allah adalah sang Khalik, sang pencipta, dan bintang An-Najm adalah ciptaan Allah, makhluk. Dan para ulama mengatakan kalau sang Khalik Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ciptaannya, itu menunjukkan makhluk itu punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wan najmi, demi bintang, idza hawa, ketika dia redup, ketika dia tenggelam. Kita semuanya tahu bintang yang pada ayat ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sang Khalik. Di dalam sumpahnya bintang, paling tidak di dalam Al-Qur'an Allah pernah menerangkan 3 fungsi bintang. Fungsi yang pertama adalah bintang itu menghiasi langit dunia, seperti yang disebutkan oleh Allah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan aku telah menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang yang menyala. Maka langit yang gelap dengan kehadiran bintang menjadi indah. Semua penduduk bumi tahu. Dan bintang yang kedua fungsinya adalah sebagai alat pelempar terhadap jin, syaitan yang berusaha mencuri rahasia Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan ketika mereka berusaha mencuri rahasia Allah, dilempar oleh Allah dengan bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan aku jadikan bintang itu sebagai alat melempar untuk setan-setan dari kalangan jin yang berusaha mencuri rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi bintang yang ketiga adalah sebagai penunjuk arah. Di dalam surat An-Nahl Allah mengatakan wa alamat, dan Allah telah menciptakan banyak tanda. Wa alamat, dan Allah banyak menciptakan bukti-bukti di muka bumi ini. Setelah itu Allah mengatakan wan najmi wa alamat wa hum wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang itu penduduk bumi mendapatkan arah yang baik, mana selatan, mana utara, mana barat, mana timur. Itulah paling tidak 3 fungsi bintang yang ada di langit. Dan Allah mengatakan wa najmi, demi bintang yang memperindah itu, demi bintang yang menjadi pelempar untuk setan dan menjaga rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan demi bintang yang bisa menunjukkan penduduk muka bumi ini kepada arah yang benar seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, bintang yang ada di langit itu ada waktunya untuk tenggelam, idza hawa. Di siang harinya dia redup, mungkin tidak berfungsi lagi dan tidak menjalankan tugasnya. Tapi ternyata di muka bumi ini ada bintang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surat An-Najm ayat yang kedua Allah mengatakan setelah wan najmi idza hawa, dengan tegas, dengan jelas Allah mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan bintang yang namanya Muhammad yang ada di muka bumi itu, ma dhalla sahibukum, sahabat kalian tidak sesat,
wa ma ghawa, dan sahabat kalian tidak keliru. Kalau bintang di langit yang gagah itu, yang indah, yang menghiasi, yang menjaga, yang menunjukkan arah, ada waktunya tenggelam. Tapi bintang yang ada di muka bumi ini yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla, dia tidak sesat. Dan di dalam ayat tadi Allah mengatakan sahibukum, sahabat kalian Muhammad. Jadi para sahabat adalah sahabatnya Nabi Muhammad, dan Muhammad pun sahabatnya para sahabat. Dan sahabat kalian itu, manusia yang namanya Muhammad itu, dia tidak sesat dan tidak keliru. Kalau sahabat kalian yang merupakan manusia biasa, lalu Allah memberinya wahyu, bisa menjadi bintang, dan bintang yang ada di muka bumi itu justru tidak pernah tenggelam, tidak pernah pudar sinarnya, tidak pernah redup kejayaannya, maka siapapun dari kalangan umat Muhammad yang mau mengikuti jejaknya sang bintang yang ada di muka bumi itu, maka orang itu pun tidak akan pudar kejayaannya dan keindahannya. Maka Allah mengatakan ma dhalla sahibukum, sahabat kalian, bukan nabiyukum, bukan nabi kalian, bukan rasulukum, bukan rasul kalian, tapi sahabat kalian. Kalian mengenal dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun mengenal kalian. Sekali lagi, kalau Muhammad sahibukum, sahabat kalian, bisa menjadi bintang yang mengalahkan bintang di langit, maka berbahagialah yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun layak menjadi bintang seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghiasi buruknya lingkungan kita, yang menjaga rusaknya lingkungan kita, dan yang menunjukkan orang-orang yang mungkin tidak tahu jalan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menghidupkan sunnah-sunnah nabinya, maka dia pun akan dihormati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, taraktu fiikum amrayn, umatku, aku tinggalkan untuk kalian dua hal penting. In tamassaktum bihima, jika kalian mau berpegang teguh dengan dua hal tadi, lan tadillu abada, kalian semuanya tidak akan sesat untuk selamanya. Yang pertama adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Qur'an ini. Dan yang kedua adalah wasunnati, sunnahku. Maka jadilah orang-orang yang selalu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain kita harapkan nanti syafaatnya pada hari kiamat datang dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita sebagai bukti cinta kita kepada Rasul adalah bagaimana kita mendekatkan peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan inilah yang membuat kita nanti terhormat, terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bi kitabihil azim wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultan. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uts rahmatan lil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.